warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Tidak lupa selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita baginda Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan kultum singkat yang bertemakan tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan suci yang sangat mulia di mana kita sebagai umat Islam harus memanfaatkan sebaik-baiknya dengan memperbanyak beribadah karena pahalanya akan dilipat gandakan. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dan utama ketika bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka dari itu hendaknya seorang muslim memberikan perhatian dengan porsi yang lebih terhadap Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Al-Quran merupakan pedoman dan petunjuk bagi umat Islam. Sangat rugi sekali jika umat Islam sendiri tidak mau membaca dan mempelajarinya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man Ibnu Bashir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kata tadarus berasal dari kata darasa yang memiliki arti belajar. Kemudian dinisib huruf ta pada awal kata yang mengubah arti menjadi mempelajari bersama. Berdasarkan asal kata, tadarus melibatkan dua orang atau lebih. Artinya sebagian menyimak dan yang lain membaca dengan tujuan mempelajari atau menjaga hafalan dengan mengulang bacaan Al-Quran. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan jika bertemu dengan malaikat Jibril. Dan Jibril menemui beliau di setiap malam bulan Ramadan untuk mudarosa atau mempelajari Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh sebab itu, banyak keutamaan membaca Al-Quran. Salah satu keutamaan dari membaca Al-Quran sebagaimana sabda Rasulullah SAW adalah memberikan syafaat ketika hari kiamat tiba. Al-Quran bisa menjadi saksi di depan Allah bahwasannya ketika hidup di dunia kita sering membacanya. Tentunya itu bisa menjadi penolong agar kita terbebas dari siksaan yang pedih. Dengan membaca dan mempelajari Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk agar bisa menjalani hidup di jalan yang benar. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 9 yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada atau jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Tak hanya firman itu saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah memberikan wasiat kepada para umatnya agar selalu membaca Al-Quran karena disitulah setiap jalan dan petunjuk akan dibuka. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, bertunjuk di siang hari maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Hadis riwayat Baihaqi. Berikut beberapa keutamaan memperbanyak tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Yang pertama, memperbaiki bacaan Al-Quran. Tadarus merujuk pada sebuah aktivitas pembacaan Al-Quran dengan tujuan memelihara dan memperbaiki hafalannya. Karena dengan tadarus Al-Quran dan membaca Al-Quran bersama-sama, kita bisa lebih memperhatikan letak kesalahan kita. Apabila kita ada kesalahan dalam membaca Al-Quran, maka orang lain yang sedang bertadarus Al-Quran juga bisa mengingatkan kita. Yang kedua, menjaga hafalan Al-Quran. Tadarus adalah momen yang tepat untuk menjaga hafalan Al-Quran karena ada orang lain yang akan menyimak dan mendengarkan bacaan hafalan kita. Yang ketiga, memberi syafaat di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dari Zaid bahwa ia mendengar Abu Salam berkata,
telah menceritakan kepadaku Abu Umamah Al-Bahili. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacaan Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut jelas bahwa kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran karena kelak akan memberikan syafaat di hari kiamat bagi orang-orang yang mau membaca. Yang keempat, dimuliakan. Kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita mau membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Umar berkata, benar, Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah akan memuliakan suatu kaum dengan kitab ini Al-Quran dan menghinakan yang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, mendapatkan mahkota cahaya pada hari kiamat. Dari Abdullah ibnu Buraidah al-Aslami, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya yang sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan kepada kedua orang tuanya dua perhiasan yang nilainya tiada bandingannya di dunia. Kedua orang tuanya pun bertanya, mengapa bisa dipakaikan kepada kami segala bentuk kehormatan ini? Maka dijawab, karena anak kalian telah membawa berpegang teguh kepada Al-Quran. Hadis riwayat Hakim, sahih menurut syarat Muslim. Al-Quran merupakan ilmu yang paling utama dan paling mulia. Oleh karena itu, orang yang mempelajari dan mengajarkannya adalah orang yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Yang keenam, sekaligus yang terakhir, dilipat gandakan pahalanya. Seperti yang diriwayatkan Abdullah ibnu Mas'ud, kata Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Demikianlah beberapaan keutamaan yang akan didapat oleh orang yang banyak bertadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.